melakukan praktek latihan kucing yang akan dilakukan oleh Bu Eriko dan Ibu Dian, di mana di sini Bu Eriko bertindak sebagai coachnya dan Bu Dian sebagai kucingnya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan hari ini ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eriko terlebih dahulu. Jadi Bu Eriko, tujuan dari apa yang akan kita lakukan hari ini apa? Ya, jadi kegiatan saya tujuannya hari ini yaitu melakukan kegiatan coaching kepada rekan sejawat saya yaitu dengan Budian dengan menerapkan tahapan Tirta. Oke, baik. Jadi apa yang nanti akan dilakukan itu apa sih kira-kira area yang akan dikembangkan dari Bu Eriko? Ya, saya akan berusaha untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian juga akan mencari solusi ya yang akan direncanakan oleh coaching. Oke, baik. Kemudian untuk melakukan itu semua nih, strategi apa sih kira-kira yang akan Bu Eriko sampaikan nih sampai Bu Dian nantinya tergali semua informasinya untuk melakukan hal tersebut? Ya, jadi saya akan menerapkan tahapan Tirta yang berupa tujuan percakapan, kemudian nanti ada identifikasi situasi, kemudian juga ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Dengan menggunakan prinsip coaching tentunya yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berikut. Oke, baik. Jadi silakan melakukan kegiatan yang akan dilakukan bersama Bu Dian. Saya akan bertindak sebagai pengamat di sini. Silakan. Baik, terima kasih Putri. Ya, assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam, Bu Eriko. Ya, apa kabarnya nih Bu Dian? Alhamdulillah kabar saya baik, Ibu. Alhamdulillah ya kita bertemu hari ini ya. Kemudian hari ini kita tidak akan ngobrol lama ya, mungkin 10-15 menit ya untuk membahas apa yang akan Bu Dian sampaikan pada hari ini. Jadi Bu Dian, apa sih yang ingin Bu Dian ungkapkan dan Ibu Dian inginkan dari obrolan kita kali ini? Ya, jadi begini Bu Eriko, beberapa waktu lalu saya di kelas saya itu kan baru masalah penilaian akhir tahun ya, PAT di kelas 6. Ketika saya mengoreksi dari kegiatan pertama ya, dari tema 6, 7, 8, saya senang gitu ya. Artinya anak-anak wah luar biasa nih dengan kisi-kisi yang sudah saya sampaikan, mereka tuh bisa gitu. Bahkan ada siswa yang sampai mendapatkan nilai 97 seperti itu. Tapi saya kaget sekali gitu ya, karena saya shock sekaligus sedih karena ketika mengoreksi nilai matematika, subhanallah gitu ya nilainya gitu, saya kaget gitu ya, kok bisa ya anak-anak itu, karena banyak sekali siswa yang nilainya di bawah KKM seperti itu. Jadi harapan saya ketika kita ngobrol hari ini, saya bisa dapat solusi apa ya yang bisa saya lakukan gitu ya menghadapi hal tersebut. Apalagi anak-anak itu sebentar lagi kan melaksanakan ujian ya, ujian sekolah gitu. Jadi harapan saya dari obrolan kita ini ada solusi nanti yang bisa saya lakukan. Jadi kalau melihat kondisi sekarang ya, jadi apa tuh yang Bu Dian rasakan dengan melihat nilai-nilai anak yang mungkin di bawah harapan ya, di bawah KKM kan mungkin membuat shock juga. Shock Bu Dian pastinya ya, karena jauh ya, di bawah harapan Bu Dian. Terus kondisi bagaimana tuh yang perasaan Bu Dian saat ini? Yang pertama saya kaget, juga sedih ya. Karena memang nilainya itu bahkan sampai beberapa orang tua tuh tanya, ini anak kenapa ya seperti itu. Dan saya pun sempat menyampaikan juga itu ke anak-anak, kenapa gitu. Ya ada beberapa hal yang akhirnya jadi bahan temuan saya. Jadi dari beberapa bahan temuan Bu Dian itu ya berarti yang membuat Bu Dian menjadi kondisi demikian ya. Betul. Nah dari tadi yang Bu Dian bilang tersebutkan ya anak-anak pelajaran matematika ya Bu Dian ya. Pasti yang orang tua, orang kita semua anggap kalau bisa matematika semua bisa gitu ya. Kalau udah matematikanya pintar, jago, semua pelajaran bisa gitu ya. Nah harapan Ibu Dian ya, kalau terjadi kondisi seperti itu tuh ya, itu apa yang Ibu Dian inginkan tuh ya? Dengan kasus Bu Dian sekarang gitu ya. Betul. Jadi tadi ketika saya sudah juga bicara dengan anak, apa sih nak? Ya akhirnya saya pun menemukan Bu Eriko akar permasalahannya gitu. Jadi ternyata memang pandemi yang 2 tahun ini betul-betul membuat mereka itu jadi apa ya, lost learning pasti ya. Apalagi untuk matematika itu kita harus bicara langsung tatap muka dan menjelaskan itu betul-betul face to face gitu ya, anak-anak tahu dan kita betul-betul memahami.
sudah berhasil, tapi ternyata aku tidak gitu. Karena ya itu ketika saya tanyakan ke anak-anak, kenapa loh kamu waktu dari mulai rapotnya bagus-bagus, nah ini ya bu, kalau di rumah kan kita dibantu gitu kan, sama kakak, sama punya dia, jadi mereka tuh mengakui bahwa dan yang saya membuat saya tambah sedih itu bahwa mereka tuh jadi hopeless sebetulnya sih, jadi mereka udah putus asa, ibu aku nggak bisa nih. Benar-benar Bu. Memang kita merasakan pandemi berapa tahun ya, 2-3 tahun itu ya. Kemudian juga anak-anak learning sekali memang ya. Jadi kita juga berharapnya lebih, ternyata dapatnya seperti itu gitu ya. Benar-benar membuat kita jadi hopeless juga ya. Apa yang kita sudah lakukan ternyata. Iya, jadi kayak kok yang saya lakukan kok tidak ada efek gitu ya. Gitu. Iya, jadi apa nih dari kejadian kasus yang kemudian hadapi ini? Apa nih yang kemudian coba lakukan? Iya, baik. Jadi yang akan saya lakukan adalah bahwa saya kembali ke awal gitu ya. Artinya saya akan betul-betul mengecek sejauh mana pemahaman mereka gitu. Ya, sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi-materi matematika itu, kendalanya itu di mana. Gitu. Jadi apa ya, seperti apa melakukan diskusi ya dengan anak. Nah, kira-kira kamu tuh kesulitannya itu di mana gitu. Karena memang kemarin soal part itu kan banyak mengenai ruang yang memang sudah kompleks soal materinya ya. Pertanyaannya pun memang saya lihat memang betul-betul sudah hot sekali gitu, jadi itu peralatan. Dan itu menjadi kendala mereka itu. Lalu yang kedua juga saya akan melakukan beberapa hal, yaitu dengan kembali menjelaskan materi-materi dasar dalam matematika. Itu dalam berhitung ya, berhitung dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian sebagai modal dasar mereka supaya mereka punya rasa percaya diri. Itu yang ingin saya bangun. Jadi kemudian berusaha buat ngecek kembali ya, kemampuan mereka sudah sampai mana gitu ya. Kemudian kembali ke basic ya, ngecek kemampuan basic mereka gitu ya. Nah dari dua hal itu yang akan kemudian lakukan, kira-kira ada rencana lain lagi yang akan kemudian lakukan? Iya, yang paling utama juga yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan orang tua. Itu karena bagaimanapun kita punya anak di sekolah, kalau tidak ada dukungan dari orang tua pasti itu akan menjadi kendala juga. Seperti itu. Maka saya sudah memiliki rencana, saya akan berdiskusi ya dengan orang tua, yaitu saya akan meminta mereka untuk menemani anak-anak, terutama dalam menghafalkan perkalian seperti itu. Anak-anak ini kan menjadi PR ya perkalian itu. Walaupun sebetulnya di kelas saya sudah berikan beberapa solusi, yaitu dengan perkalian dengan jari gitu ya, untuk mempermudah mereka ketika menghafal perkalian atau memahami perkalian. Ya benar sekali Bu Dian ya, berkomunikasi dengan orang tua. Iya. Saya rasa itu tepat sekali ya Bu ya. Karena memang pendidikan itu tidak hanya dari satu sisi kita saja sebagai guru, tetapi kita juga harus melibatkan orang tua. Karena tanggung jawab bersama. Nah, mereka memantau dari rumah, kita memantau dari sekolah. Luar biasa Bu Dian, benar-benar. Nah sampai detik ini nih Bu Dian, bagaimana Ibu melihat suatu kondisi permasalahan Ibu ya dengan solusinya yang sekarang? Iya, kalau yang saya rasakan bahwa ketika harapan saya, gitu ya, ketika saya sudah melakukan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, maka insya Allah ya anak-anak itu akan tumbuh percaya dirinya dulu. Itu yang paling utama saya fokuskan, tumbuh percaya diri bahwa saya bisa, saya pasti bisa. Gitu. Maka ketika sudah mereka yakin mereka bisa, baru saya akan kembali mengulangi materi itu secara perlahan-lahan, selangkah demi selangkah. Jadi Bu Dian akan menumbuhkan rasa percaya diri ya. Itu luar biasa Bu. Karena memang percaya diri itu agak susah juga ya. Tidak mudah didapatkan seseorang, apalagi kalau mereka mempunyai masa lalu yang mungkin membuat percaya diri mereka kurang. Untuk membangkitkan percaya diri itu luar biasa nih Bu Dian ya. Benar-benar. Jadi Bu Dian akan berkomunikasi dengan orang tua, kemudian juga akan menumbuhkan rasa percaya diri ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari rencana Bu Dian nih, kapan Bu akan dilaksanakan? Iya, saya akan laksanakan 1 pekan ke depan Ibu. Ya, jadi dalam 1 pekan ke depan, tadi saya akan kembali memperdalam ya masalah apa saja sih yang sebetulnya membuat mereka itu kesulitan mengerjakan soal-soal matematika. Karena kan memang kita sadari matematika itu jadi momok ya Bu ya, ini hal yang menakutkan. Kadang-kadang anak-anak baru kita, anak-anak sekarang kita siapkan buku matematika, itu aja mereka udah luar rame, oke Bu susah. Saya selalu tanamkan ini mudah, ini mudah, ini mudah. Karena insya Allah ketika anak-anak ini mudah, maka itu kan lebih mudah diterima seperti itu. Berarti kita mungkin harus membuat ini Bu, matematika itu menyenangkan. Iya betul.
ujungnya nanti bahwa mereka bisa memahami materi itu dengan baik. Benar sekali, hebat sekali ya Budian ya. Jadi rencana-rencana Budian itu pertama akan berkomunikasi dengan siswa, kemudian juga akan menggali minat siswa ya, mencari keinginan siswa tuh ya, bagaimana membuat matematika tuh buat menyenangkan ya. Wah, itu solusi-solusi keren kemudian ya, mungkin nanti juga akan menjadi inspirasi buat saya ya. Saya juga kan mengajar gitu ya. Jadi kita nanti bisa saling berbagi ilmu ya kemudian ya, bagaimana iya, karena pasti itu dihadapi oleh kita semua ya kemudian ya. Nah kemudian dari tadi kemudian dalam seminggu ke depan ya akan melakukan ya, besok malam kalau saya ya, secepatnya ya kemudian ya. Nah dari tadi rencana kemudian bahwa besok akan melakukan rencana kemudian, kira-kira nih ada kan ya target kemudian kira-kira akan melihat hasil dari rencana kemudian tuh kapan gitu bisa kelihatan? Baik, saya berharap dalam waktu 10 hari ada perubahan dari mereka. Jadi saya sangat berharap ketika saya sudah melaksanakan langkah yang tadi saya sebutkan, maka di step yang kedua ya bisa dikatakan gitu. Jadi ini kan awalan, nanti step keduanya mereka langsung praktek mengerjakan soal-soal yang memang nanti akan diujikan pada saat ujian nasional atau ujian sekolah. Maka dari situ bisa saya memahami bahwa apakah ada perubahan atau tidak seperti itu. Dan bisa harapan saya bahwa itu ada perubahan. Dan tadi saya katakan ketika mereka sudah punya percaya diri dan semangat, insya Allah pasti hal-hal yang kemarin terjadi di PAT itu tidak akan terulang lagi di ujian. Amin, amin. Semoga ya ujiannya. Amin, ya, mohon doanya. Jadi kita berharap rencana kemudian untuk mencarikan solusi permasalahan di kelas kemudian ya, itu akan segera tertanggulangi ya dalam waktu yang dekat. Dengan rencana-rencana aksinya kemudian yang keren-keren tuh ya, yang menginspirasi saya juga ya. Semoga saya doakan kegiatan kemudian akan berjalan dengan lancar. Kemudian harapan-harapan kemudian terhadap anak-anak juga tercapai ya kemudian ya. Ya sangat hebat sekali ide-ide yang dari kemudian sampaikan tadi ya. Oke kemudian dari pembicaraan kita nih ya, ternyata mampu menghasilkan ide-ide baru ya. Iya, betul. Kemudian menghasilkan ide-ide yang saya juga tidak, oh ternyata ada gitu ya. Akhirnya kita menambah pengetahuan kita, informasi baru. Wah, senang sekali berbicara dengan dia. Iya Bu, alhamdulillah saya juga jadi lebih lega karena ada teman untuk sharing ya, untuk berbicara. Terima kasih sekali kepada Bu Eriko karena sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi ya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Baik, siap Ibu. Ketika kemudian sudah ada hasil di kelas kemudian, ya. Jadi saya akan segera berkabar. Apalagi ini kan suatu hal yang memang butuh evaluasi. Artinya saya butuh juga sharing dengan Bu Eriko ketika nanti ternyata sudah step ini, kira-kira kita bicara lagi apa sih untuk langkah Siap. Kita akan bertemu mohon lagi. waktunya ya Bu ya. Iya. Semoga sukses kemudian Terima kasih. dengan kelasnya, dengan harapan-harapannya. Terima kasih untuk waktu kita hari ini. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Terima kasih kemudian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Dengan coaching yang dilakukan oleh Bu Eriko kemudian saya dari apa yang saya amati hari ini Bu Eriko sudah melakukan dengan sangat baik, di mana Bu Eriko sudah menerapkan tahapan tirta dengan baik di situ, di mana Bu Eriko sudah menggali tujuannya apa, terus identifikasi madrasah ini bagaimana, kemudian aksinya yang mau Budian lakukan apa, kemudian tanggung jawab Budian dari aksi yang sudah dilakukan itu juga sudah disampaikan oleh Budian. Selain itu, ketika melakukan coaching, Bu Eriko juga sudah berada pada kehadiran penuh nih, menyimak semua keluh kesah Budian dengan baik, kemudian mendengarkan juga dengan baik, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Budian bisa nih mendapatkan ide-ide baru yang bisa nantinya Budian terapkan dalam proses pembelajaran untuk menyelesaikan masalah yang Budian lakukan. Saya rasa hari ini apa yang Ibu berdua lakukan itu sudah luar biasa. Semoga bisa nantinya kita terapkan di pendidikan kita di sekolah kita masing-masing dan membawa perubahan bagi pendidikan Indonesia. Baiklah, terima kasih. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan praktek coaching kami pada hari ini. Saya merasakan bahwa ternyata kegiatan
kegiatan ini begitu menyenangkan karena saya bisa melakukan kegiatan coaching dengan baik, serta teman-teman juga kami berkolaborasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Baik, kalau Bu Eriko silakan. Ya, benar sekali. Jadi dari kegiatan pelatihan coaching hari ini banyak manfaat yang saya dapatkan ya, terutama bagaimana caranya mengcoach seseorang akan sejawat, kemudian juga apa saja yang harus kita lakukan, kemudian ternyata dari kegiatan coaching ini tumbuh ide-ide baru, solusi-solusi yang mungkin saya tidak pernah pikirkan sebelumnya gitu. Baik, Bu Putri, silakan. Ya, baik, dengan adanya kegiatan sore ini menambah banyak pengalaman bagi saya di mana saya bisa mempraktekkan alur-alur Tirta dalam mengcoach teman sejawat kita sehingga teman kita bisa menemukan ide-ide yang baik sehingga ide-ide tersebut pun bisa kita adopsi untuk kita terapkan pada kegiatan kita selanjutnya. Ya.